Halo, ketemu lagi di Ngetes Mic. Ngetes Mic. Ngetes Mic ini adalah sebuah podcast yang kebetulan episode ini nih, episode yang cukup spesial nih. Ngetes Mic kali ini ngebahas tema santai mengenal individu ceria. Nah, di samping gua nih sudah ada seorang om-om nih yang tampan, ganteng, dan berwibawa. Mantap. Banyak prestasinya dan akan membagiin banyak pengalaman dan ceritanya untuk kita semua ambil pelajarannya nih. Jadi Om siap diambil manfaatnya? Aman, Bos. Aman. Di samping gue nih ada namanya Om Gilang, tapi panggilannya AKA Kang Gi. Kang Oke, Gi. Kang Gi, benar. Mantap Kang Gi. Nah, gue kan panggilnya Akang aja nih. Boleh Kang aja. Akang. Dan saya mah orang Sunda, dak. Saya panggil gue Om ya. Siap. Oke. Karena emang udah kebiasaan panggilnya Om. Om. Nah, Dan biar kita lebih. memang udah om-om juga sih. Iya sih. Oke, tapi Akang itu lebih muda tuh kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kang, sekarang kita persilakan Kang Gi untuk memperkenalkan dirinya, nama, usia, tempat tinggal atau apapun yang sekiranya boleh di-share, silakan. Saya persilakan waktunya. Pas. Jadi ya untuk yang belum tahu kalau saya saat ini sudah berkeluarga. Nah, loh. Sudah Bingung kan? berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Oh. Jadi cuma kelihatan aja muda. Insya Allah. Insya Allah Iya. muda. Jiwa sih muda ya, Jiwa muda. Jiwa muda. Jiwa muda tapi emang Mesinnya luar biasa. Oh, mesin masih luar biasa. Masih muda. masih kuat ya? Insya Allah. Masih Insya kuat. Allah luar biasa. Oke. Ya, Apa tuh yang kuat? saya tinggal di Depok Om. Oh, tinggal di Depok. Depok sekarang. Hmm. Sebelumnya tetap di Depok sih, zaman beberapa kali pindah daerah lah. Pindah daerah. Oh. Kayak kuliah sempat di Malang. Jurusan apa Om kuliah Om? Kuliah yang terakhir Hmm. manajemen bisnis S2 ya sekarang ya? S2. S2. Nah, S2. Om Kanggi. Kanggi ini nih, gue jadi nggak enak ngomong Kanggi, Akang Gi ya. Nah, Boleh apa aja lah. Akang Gi ini nih seorang dosen ya. Insya Allah. Seorang dosen, seorang penulis. Jadi kalau kalian nih cari di internet Kanggi akan ketemu nih buku yang ditulis oleh dia. Wah, Kanggi ini nih. Kang Nah, Gi. ngomongin buku nih, Om. Om lagi. Akang. Kang. Kira-kira buku apa yang udah pernah ditulis? Jadi gini, kemarin itu saya sempat nulis 3 buku. Memang untuk target marketnya itu utamanya anak-anak SMK. Buku judulnya ada 3. Yang pertama 30 hari mencari Cari kerja. cinta. Oh, kerja. Kerja. 30 hari mencari kerja, bagaimana mencari beasiswa, sama memulai bisnis dari nol. Memulai bisnis dari Dari nol. nol. Nah, yang terakhir agak relate tentang pribadi, saya cerita tentang diri saya yang kebetulan punya kebetulan alhamdulillah anak ketiga saya istimewa Om. Anak ketiga istimewa. Istimewa. Kenapa tuh istimewanya? Istimewa luar biasa karena dianugerahi dia memiliki kemampuan kalau bahasa psikologinya tuh ASD. ASD. Ah. Kepanjangan dari? Autism Sensoric Disorder. Oh, autis ya? Autis, Oh. gampangnya kalau sekarang terkenal tuh autis. Oke. Cuma bahasa psikologi seperti itu, terus berdasarkan dokter psikologinya di spektrum 30. Jadi ternyata autis tuh gue baru tahu juga Om. Ya, tiap spektrum tuh beda karakternya. Spektrum. Ada spektrumnya. Spektrum tuh bisa disebut level nggak? Ya bisa. Atau bisa tingkatan ya? Kali ya. Bisa kali ya. Oh, Kalau gitu. bahasa kita yang awam sebutnya level ya. Nah, levelnya apa aja tuh? Om? Nah, dari 1 sampai 30 kalau nggak salah. Jadi ini mohon koreksi juga nanti ke psikolog-psikolog ya Om ya. Kalau yang saya hanya Hah? Pelan-pelan Om. Oke. Tarik nafas. Buang. Wah, Tarik nafas. posisinya gini Om. Jadi kebetulan kalau saya ini kan orang tua dari posisi orang tua. Jadi ketika dijelaskan autis itu levelnya dari 1 sampai 30. 1 sampai 30. Nah, yang 30 itu disebutnya mild. Mild. Jadi Ringan. ringan. Alhamdulillah ringan. Jadi bedanya contoh kalau di anak saya, kita fokusnya di anak saya aja ya. Sorry. Sebelum dilanjut. Jadi levelnya itu 1 sampai 30. Sampai 30. Levelnya anak Om tuh spektrumnya 30. 30. Ah. 30 disebut ringan. Ringan, mild. Kalau 1, Ya kebalikannya. oh jadi semakin kecil angkanya. Jadi yang mulai dari 31 mendekati normal. 31 ke atas. Oh jadi kalau
semakin kecil angkanya, Hah? semakin berat. Iya. Oh gitu, oke. Lanjut Om. Oke, jadi dapat itu mild. Bedanya kalau anak saya masih tidak tantrum, Tidak tantrum, masih respon. respon. Cuma memang agak blingsatan ya. Jadi kalau Om main ke rumah saya, bagusan kapal pecah deh. Jadi aktif ya? Luar biasa gitu kan. Sorry Om, kalau hiperaktif tuh termasuk autis ya? Eh, Ternyata beda lagi. Beda lagi. Beda lagi ada. Bedanya gimana tuh? Hiperaktif ya aktif. Ya, kalau secara detailnya mungkin nggak paham ya, nggak paham. Karena kan saya fokusnya ke anak ya, ke anak yang saya yang ASD. Jadi ada hiperaktif, ada autis apa, ada ADHD segala gitu kan. Slow learner. Bahkan kemarin waktu saya ngadain seminar khusus untuk orang tua, seminar targetnya orang tua dan guru-guru sekolah anak. Nah nih teman-teman, sebelum dilanjut Iya. nih, Kang Gi ini sering ngadain seminar, Ya, terutama yang ngebahas tentang memiliki anak istimewa. gimana untuk para orang tua yang memiliki anak istimewa. Betul. Jadi gini, ternyata ini kan saat ini masih banyak orang ngerasa tabu Mm-mm. menganggap bahwa itu tuh sebagai kekurangan ya. Padahal Sebagai sebenarnya itu kan anugerah ya. anugerah. Anak kan dititipkan kepada kita. Anugerah. Info yang saya dengar terlalu pintar pun bisa disebut autis. Terlalu pintar. Terlalu pintar. Itu means kalau misalnya jenius juga Betul. bisa disebut autis. Betul. Atau anak autis juga ada yang jenius. Ini mohon koreksi juga kalau yang saya dengar seperti Pak Habibie itu Mm. termasuk golongan autis. Thomas Alva Edison dan lain-lain termasuk golongan itu. Autis. Iya. Betul. Infonya dari mana? Dari teman-teman psikologi aja kemarin kan entah menghibur atau apa ya ketika kita berhadapan sama psikolog mereka juga selalu bilang terlalu pintar pun bukan berarti normal. Contoh salah satu pembelajaran hidup ini kan ada rukunnya ya. Kan kadang-kadang zaman kita kecil tuh kalau misalnya orang tua ngelihat anak tidak merangkak Ya. langsung berdiri seneng dong ya. Wah pintar gitu. Ternyata nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Oh. Tetap harus berproses. Jadi harus ada Heeh. kerangka, terus ada Betul, step-stepnya sampai berdiri. Nanti infonya nanti gini, ke depannya akan mengganggu proses keseimbangan tubuhnya. Artinya mengganggu keseimbangan tubuh itu artinya apa? Udah Gampang. jatuh? Nah, pada akhirnya kan kita coba memrefleksi diri ya. Kebetulan istri saya begitu. Terinfo dari orang tuanya tentunya ya. Karena umur 1 tahun gak ingat apa-apa, mana tahu dia lagi merangkak ya. Nah katanya kalau si Neng ini dulu gak ngerangkak langsung berdiri. Pinter gitu kan. Nah ketika ketemu sama orang psikolog beda. Oh gak merangkak. Ya akhirnya sering jatuh. Sering jatuh. Iya keseimbangan tubuhnya. Tapi kasus ini nggak semuanya kali ya? Pemahaman ini mungkin belum banyak yang tahu. Oh, Kalau gitu. semuanya infonya ada jurnal juga, tapi saya nggak paham ya karena kan saya juga khawatir sebagai seorang tenaga pengajar apalagi mahasiswa kalau mengutip-ngutip jurnal kan nggak berani ya. Infonya ada jurnalnya yang mengatakan itu. Oh, seperti itu ya. Menarik nih, informasi ini sepertinya juga banyak yang belum tahu nih. Banyak banget. Karena ternyata setiap kehidupan itu ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Termasuk pertumbuhan atau pergerakan Betul. motorik dari anak tuh untuk mencapai kemampuan tertentu tuh ada step-stepnya ya. Betul. Kalau misalnya lompat malah ada sesuatu, ada dampaknya. Jadi pernah ada kejadian ya, karena istri saya juga kan kita berdua setelah paham kalau anak kita ini spesial, tentunya kita sebagai orang tua kan mendalami dong ya. Walaupun memang awalnya denial Om. Oh. Nolak lah. Kok karena dengan begini gitu ya. Dengan kakak-kakaknya berbeda. Kalau 180 derajat ya enggak lah ya karena kakaknya juga laki-laki ya. Jadi beda banget. Kakaknya kalau saya bilang kakaknya yang namanya Umar, anak saya kan gadis Umar Amar. Nah yang kakak yang kedua ini belum SD itu sudah hafal 1 juz tanpa baca. Belum bisa baca Quran. Yang autis ini? Bukan yang kakaknya. Oh yang kakaknya. Yang yang autis yang ketiga. Yang ketiga. Sekarang umurnya 7 tahun. Namanya? Amar. Oh jadi si Amar ini memiliki kakak yang mampu menghafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz sebelum umur 5 tahun. Wow. Karena memang kakak yang pertamanya di sekolahnya tugasnya menghafal. Jadi dia modal mendengar aja bisa mengikuti gitu loh. Oh jadi dia mendengar kakaknya?
Terus dia hafal? Dia hafal. Wow, Alhamdulillah. menarik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Hah? Iya, berbeda banget. Awalnya denial lah. Siapa sih yang nggak kaget ya? Nah, apalagi saat itu posisinya ini agak curhat Om ya. Gak apa-apa, monggo Om. Tapi kan temanya ceria, jadi jangan jadi curhat keluarga tuh. Ceria kan individunya. Oh iya, ini video kita ceria. Pengalaman yang ceritakan kan nggak harus ceria. Jadi Ceria. artinya keceriaan yang didapat itu nggak selalu dari pengalamannya. Betul. Karena setiap manusia itu pasti ada pengalaman yang sedih, pengalaman yang di bawah, ataupun pengalaman yang menyenangkan. Betul. Artinya dari awal tadi kan kita ngelihat nih, Ah. Kang Gi ini selalu penuh dengan senyuman. Nah, itu udah termasuk ceria tuh. Ceria. Nah, tapi kan pengalaman-pengalamannya kan belum tentu. Oh iya, Nah, pengalaman. Artinya pengalaman itu menyesuaikan. Betul. Jangan sampai ada cerita sedih kita ketawa. Nah, itu agak aneh kan ya? Iya benar. Oke. Benar. Monggo Om. Tapi emang gini Om, jadi ini bagian dari mensosialisasi juga ya untuk beberapa orang tua yang nggak tahu. Karena awalnya juga saya nggak tahu Kang. Awalnya bahkan terjadinya Jadi sama. kebalik nih, gue manggil Om. Iya. Gue panggil gue lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Oke, biar Lu biar gua santai aja, lah ya. Santai aja lah. Nah, Terus jadi gini, gue nih awalnya juga nolak nggak tahu. Apalagi posisinya nih anak lahir 2018. 2018. 2018 posisi lahir dengan dengan proses sesar. Hmm. Normal aja, normalnya tingkat kegantengannya 9,8 lah malah. Oh, menurun dari bapaknya. Karena memang ada. Jadi bapaknya ngerasa ganteng ya? Enggak. Oke. Beberapa orang bilang, saya juga baru tahu ya, ini baru tahu. Baru tahu merasa ganteng? Oh iya. Oh, iya. Kalau ganteng saya cuma pernah Kang. Oh, pernah. Pernah ganteng? Pernah ganteng. Terus? Pernah ganteng. Sangat pede sekali ya. Masya Oke, terus Allah. Masya Allah. Nah, Kalau ya. udah Masya Allah gue nggak bisa ngecengin soalnya nih. Terus oke. Ya, jadi lahir 2018. Normal aja sebagaimana anak bayi lahir ya. Nete dan lain-lain itu biasa lah. Nah, masuk usia 1 tahun. Kan namanya anak ketiga biasa kita bandingkan dengan kakak-kakaknya kan. Betul. Loh, kok ada ini gitu ya. Terus belum bisa ngomong. Sorry Om. Sorry Kang. Kalau misalnya pertama kali indikasi yang sangat terlihat ketika Kang Gi ini melihat anak ketiganya nih, indikasi pertama yang membuat mungkin dari teman-teman nih yang nonton mungkin ini indikasi pertamanya bahwa ini kemungkinan besarnya ada peluang untuk Anak saya autis. sampai sekarang tuh belum bisa ngomong sama papa tau. Oh iya. Tapi pertama kali indikasi pertama yang disadari oleh Kang Gi. Jadi yang disadari mulai gini, kita membandingkan dengan kakak-kakaknya. Biasanya pembandingan paling gampang tuh umur sekian bulan. Misalnya umur 15 bulan tuh sudah bisa ngomong, sudah bisa respon gitu ya. Ini enggak. Apa yang dilakukan dan apa yang terlihat? Awalnya karena itu juga berbenturan dengan corona lagi. Jadi Yang- kita bingung tuh mau kemana. Yang kita nggak boleh kemana-mana itu Oh ya. iya, nggak luar biasa tuh, nggak boleh kemana-mana gitu. Tapi kan. bener gak sih itu corona? Kalau dibilang benar lah ya. Anggaplah itu Ada nggak benar. virusnya? Anggaplah ada, karena kalau kita bilang nggak ada, korbannya banyak ya. Karena ada 2 sudut pandang juga. Tapi Kalau vaksinnya? vaksinnya, wah itu akan merah-marah. Vaksinnya benar lah. Karena gini Kang, kayak kebetulan saya kuliah di perikanan. Pelan-pelan Om, pelan-pelan. Kuliah di Pelan-pelan Om, perikanan. sebentar Om, pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Oke. Kayak ini Kang Gi agak grogi untuk menjelaskan sesuatu yang agak kaget ya pertanyaannya. Vaksinnya itu menurut Om tuh bener nggak sih? Benar. Bener. Kalau Kalau yang direkayasa sama yang emang kan ada 2 jenis vaksin ya. Sinovac, Sinovac kan ke direkayasa ya. Satu lagi yang lainnya yang direkayasa. Pfizer, Menurut Om tuh bener nggak sih tuh vaksinnya. bisa membuat tubuh menjadi aman dari corona? Kalau terkait tubuh aman, gini, saya kan kuliah di perikanan ya. Oke, S1. perikanan. Kuliah perikanan, di perikanan juga kan dapat kebetulan di budidaya ada mata kuliah penyakit ikan. Penyakit ikan. Fokusnya memang poinnya bukan di penyakit ikan ya, tapi di situ kita belajar yang namanya vaksin. Definisi dari vaksin itu adalah memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh yang sudah dilemahkan untuk merangsang sel darah putih supaya memahami, oh ini loh lawan gue sekarang. Ini loh Termasuk virus. merangsang antibody ya. Betul. Sistem antibody ya. Betul, merangsang contoh virus influenza. Agak keras nggak apa-apa Om, nggak usah Boleh, takut. boleh, aman. Contoh virus
Jadi ya kalau saya itu kalau misalnya ngomong-ngomong masalah literatur agak grogi Om. Gak apa-apa Om. Karena Santai aja, pelan-pelan. kita Karena kita nih temanya santai, jadi kita santai aja, pelan-pelan aja. Heeh, Yang penting informasinya sampai. sampai Masalah nyali atau masalah dampak di belakangnya itu urusan belakangan. siap. Oke. Ya. Jadi itu definisi dari vaksin itu adalah Memasukkan. bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Oke, kita garis bawahi ya. Ya. Memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan ke Nah, dalam tubuh. virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh Oh, virus yang sudah dilemahkan dalam tubuh. sehingga untuk merangsang daya tahan tubuh Mengenali mengenali dan membentuk sebuah sistem betul pertahanan. sistem pertahanan tubuh. Yang saya tanyakan sekarang, kita kalau mau ngomongin masalah definisi, kita bisa cari di Google ya. Ya. Vaksin Sinovac, Hmm. setahu saya adalah vaksin yang merupakan sesuai dengan definisi tadi, Hmm. virus yang dilemahkan. Hmm. Tapi yang direkayasa, apakah itu virus yang dilemahkan atau virus yang dibuat menjadi seperti corona? Wah itu sebenarnya gini loh, kalau dari virus yang dilemahkan atau virus yang dibuat seperti corona, pada prinsipnya kan virus itu juga beredar di mana-mana ya. Bukan. Artinya kan kalau definisi vaksin, menurut Om tadi nih, kita berdasarkan satu concern yang sama ya. Satu kan kalau kita berdiskusi atau berdebat, menurut Al-Qur'an kan kita harus ketemu tuh, ada jejak di di dasar yang sama dulu. Betul. Sepakat dulu di dasar yang sama. Oke, kita sepakat bahwa vaksin adalah memasukkan virus yang dilemahkan Betul, ke dalam tubuh Betul. untuk merangsang sistem pertahanan tubuh. betul. Simpelnya seperti itu. Ya. Kita sepakat di situ. Diskusinya adalah bagaimana dengan vaksin yang direkayasa? Vaksin yang direkayasa, konsep rekayasanya ini seperti apa nih? Nah, Om tahu nggak kalau konsep Om tahu nggak vaksin yang selain Sinovac itu adalah vaksin yang bukan sesuai definisi? Ya, Tahu? tahu. Apa yang Om tahu? Yang jadi vaksin itu kan kalau kita bicara virus itu kan virus sendiri kan bisa dikultur ya. Virus di kultur. Di ya. kultur tuh di apa? Aduh ini sebenarnya ilmu saya waktu Oke. satu nih ya. Monggo. Apa ya? Dibuat sederhana aja. Buat sederhana. Karena orang pintar itu bisa menyederhanakan sesuatu. Dan saya yakin Om pintar. Ya. Kalau jadi gini, virus itu memang bisa kita kultur, artinya kita bisa ambil bibitnya itu dari mungkin dari hewan lah tentunya, dari hewan, terus kita diinokulasi di dalam. Ini mohon koreksi ya kalau saya lupa ingat. Walaupun waktu penelitian saya kultur Gak nyangka Om bakteri. ya bakal tanya ini ya. Gak nyangka, walaupun waktu penelitian saya kultur bakteri ya. Oke. Cuma waktu itu kultur bakterinya Nitrosomonas sama Nitrobakter. Jadi kalau Nitrosomonas sama Nitrobakter tuh ya itu kan Cepet cuma banget dari tuh ngomong itu. Nitrosomonas Nitrobakter. Nah, Itu perubahan dari NH2 ke NH3. Nah, Yang dibantu. gue nggak yakin penonton ini masih inget apa enggak. Mungkin kalau pernah belajar ya. Tapi keren kedengerannya. Keren. Terus? Ya tapi ya, itu bisa dicari jurnalnya. Jadi salah satu untuk melakukan filter air itu dengan mengubah amoniak menjadi netral dengan bantuan bakterinya namanya Nitrosomonas dan Nitrobakter. Nah itu. Nah kalau bakteri bisa dikultur. Nah kalau vaksin pun bisa diinokulasi tentunya dengan dilemahkan. Nah yang dimaksud dengan dilemahkan adalah No. Jangan lompat ke lemahkan lagi. Kalau kita udah sepakat definisi vaksin itu adalah memasukkan virus yang dilemahkan dan itu ada di Sinovac. Nah ada vaksin yang lain tuh. Yang rekayasa genetik dari sebuah kalau nggak salah virus influenza biasa yang direkayasa manipulate gitu. Dimanipulate untuk menyerupai corona. Nah itu termasuk vaksin atau bukan? Kalau dibalik ke definisi, kalau memang dia berupa virus, tetap termasuk vaksin karena virus. Cuma terkait virusnya, apakah itu virus corona atau bukan, itu yang akan dipertanyakan. Nah, kenyataannya kan bukan. Betul. Dasarnya bukan dari virus coronanya, tapi virus influenza. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Jadi dari virus influenzanya
dimanipulasi menjadi seperti corona dan kemudian dimasukkan dalam tubuh. Oke. Nah, apakah itu sama definisinya dengan vaksin yang Om sebut di awal tadi? Enggak. Enggak. Berarti Eh, itu bukan vaksin. Jadi oke, Om mau gini, menyatakan gini. bahwa Enggak. itu bukan vaksin. Jadi gini, definisi vaksin itu virus. Terkait jenis virusnya bisa beda-beda. Ya. Bisa beda-beda. Iya, iya gue paham. Artinya kalau yang Sinovac itu kan virus yang dilemahkan, Nah, sama kayak vaksin-vaksin yang lain lah. betul. Vaksin polio, vaksin apa Betul. itu sebuah definisi yang emang kita tahu dari awal, Betul. dari kita sekolah. Nah, Nah, kalau ada vaksin yang bahannya itu bukan dari virus yang harusnya dilemahkan sesuai definisi, apakah itu termasuk vaksin? termasuk vaksin, tapi tidak termasuk vaksin corona. Loh, mereka menyatakan itu vaksin corona karena bahannya dari virus influenza atau virus yang lain, kemudian dibentuk dan dimanipulasi menjadi virus corona, terus dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi itu vaksin apa bukan? Ya nanti akan nabrak dong ya. Ketika virus corona beneran datang itu tubuh tetap nggak tahu itu kalau itu vaksin. Oh gitu ya? Iya. Jadi itu bukan vaksin menurut Om? Kalau dikatakan vaksin balik ke definisi tetap vaksin. Cuma bukan virus corona. Oh berarti Harus sejenis. berarti Om mau menyatakan itu bukan vaksin corona? Agak menjebak ya. Gimana? Gini, kalau dikatakan kita balik ke definisi harus sejenis. Harus sejenis. Harus sejenis. Oke. Karena kalau virus influenza, vaksinnya juga harus vaksin influenza. Tapi ini akan jadi perdebatan kalau misalnya memang si pembuat vaksinnya yang merupakan vaksin yang rekayasa genetik tadi, RE ya, Ya. itu menyatakan bahwa itu vaksin corona. Kalau misalnya kita perdebatkan ini mungkin akan menjadi sebuah perdebatan yang baru. Betul. Sedangkan suasana atau keadaannya sudah berlalu. Iya, betul. Mungkin ini jadi sebuah pertanyaan atau sebuah diskusi yang mungkin teman-teman juga bisa pertanyakan tuh. Karena kita sebagai manusia harus terus merasa ingin tahu. Iya. Jangan sampai Kalau itu apa saya yang sepakat. diberikan kepada kita terima aja. Betul. Kan seperti itu ya? Pintar. Pintar. Oh makasih Om. Makasih Kang kalau dibilang pintar. Akang juga pintar. Kita sudahi aja, jadi kita sapu aja supaya Sapu itu aja. bersih ya. Supaya bersih. Oke. Kembali nih Om ke anak Om. Ah. Ke pertanyaannya, indikasi awal kalau semisal nih dari teman-teman kita nih, anak gua nih autis apa enggak ya? Karena zaman sekarang nih Om, banyak yang apa ya sebutannya self apa tuh? Ada orang ngerasa gue mental health nih. Mental health, Self apa namanya? self defense. Bukan. Self defense membela diri. Bukan, Ya? harusnya kan itu kita datang ke psikolog atau ke psikiater ya. Tapi dia menyatakan diri gitu. Self apa namanya? Self diagnose ya? Self diagnose. Ah. Oh iya. Jangan sampai nih mungkin di antara teman-teman Memberi yang nonton, kesimpulan pada diri sendiri. iya, jangan tiba-tiba jangan-jangan anak gue nih autis. Bukan gitu. Merasa lebih sakti dari dokter. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Padahal dokter kuliahnya udah susah banget. Betul. Jangankan dari dokter, kadang-kadang kita juga suka berasa jadi Tuhan. Iya. Agak enggak. Oh, Enggak. mau dibahas nih? Enggak. Lanjut. Kalau misalnya itu tadi kekhawatirannya adalah karena zaman sekarang itu mudah sekali orang tuh melakukan self diagnose seperti mental health. Betul. Tiba-tiba saya introvert, saya ini, saya itu, padahal belum belum konsultasi dengan yang ahlinya. Betul. Jadi ya entah kenapa seperti itu. Takutnya juga ini kaitan dengan autisme. Betul. Takutnya nanti ini anak padahal itu autis dinyatakan bukan nih mah hiperaktif aja gitu. Betul. Padahal itu kan kalau terlambat taunya atau kita penanganannya gimana itu juga telat penanganan, betul. akan jadi lain kan? Lain. Nah, Karena ada satu hal yang unik juga Mas yang agak belok dikit ya. Ternyata anak autis tuh nggak boleh makan tepung, Bro. nah itu karena akan semakin aktif. Saya tuh ya kalimatnya aktif kan yang kayak aktif. Kemarin saya nggak masuk akal kan tepung juga karbo ya, saya pikir gitu kan. Ya kan? Ya. Ternyata baru diinfokan dengan bahasa sederhananya si psikolog saya nih. Mas, kalau misalnya dia makan tepung itu otaknya yang gremet. Hah? Gremet tuh gimana? Kayak ketarik gitu katanya. Maksudnya bisa
Yang itu yang bikin di kadang otak yang geremet jadi di lari-larian belingsatan. Oh, jadi Heeh. malah bikin dia tuh Bikin makin aktif. nggak bisa diem malah. Iya. Oh, gitu ya. Nah, saya coba praktekin. Mm-mm. Coba untuk tidak makan Oh, tepung. kirain dicoba kasih tepung. Karena sebelumnya kayak saya nggak kontrol artinya gini kan. Saya itu kan termasuk pencinta gorengan ya. Ya, Pencinta gorengan. Jadi kalau kelihatan dari perutnya, Mas. Masya Allah. Alhamdulillah ya ini lambang kesuburan Iya. teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada penyakitnya. Kan gitu. Ya, insya Allah, amin. Amin. Didoain. Yang penting sehat. Ya, betul. Jadi balik lagi ke self diagnose tadi ya. Awalnya pun begitu Kang. Saya tuh ngambil kesimpulan, terus banyak informasi dari orang tua, orang-orang yang lebih tua gitu ya, sama orang-orang yang lebih tua. Awalnya kan speech delay saya menyimpulkan. Banyak yang bilang nggak apa-apa lah, anak laki biasa. Si ini juga dulu ngomongnya di usia sekian, si ini juga ngomongnya sekian. Ya pada saat itu karena memang kita juga masih kondisi corona belum bisa kemana-mana, ya akhirnya menyimpulkan, oh iya nggak apa-apa. Tapi ini jadi sebuah polemik sebenarnya. Karena kita tuh kadang-kadang sering terjebak dengan apa ya? Dengan hal-hal yang kadang kita dapat dari orang tua ya. Betul. Oh, kalau ini mah nggak apa-apa. Misalnya, oh ini mau pinter nih gitu. Ya, Oh, panas nih mau pinter gitu. betul. Itu kan sebenarnya agak berbahaya ya. Betul. Untuk beberapa agak kondisi ya. berbahaya. Saya pernah kayak gitu kan, kayak nggak boleh makan pedas, nanti asinya pedas, gitu kan. Iya. Nggak boleh banyak makan sayuran, ntar air asinya hijau. Saya tanyain langsung Kang ke dokter. Kebetulan saya punya dokter, dia bisa menjelaskan secara ilmiah. Nggak Dan coba saya diperes tuh sebenarnya- asinya terus dilihat hijau. Ya kalau yang itunya nggak perlu Oh enggak. diceritain, Oh, oke. gitu kan. Sebenarnya nggak perlu dijawab. Itu kan pertanyaan retorik aja. Terus Ya, kata dokternya dari mana salurannya dari mulut sampai ke tete gitu ya, katanya. tete ya. Payudara. Tapi itu KBBI loh tete. Iya, Payudara juga KBBI kan? tete. KBBI? KBBI enggak ya? Nggak tahu tuh. Nanti kita cek lah ya. Oh, oke. Ah. Kirain Om tahu. Yang saya tahu bahasa kasar KBBI itu berak Om. Bukan harus Pup bukan. pup itu kan memang Serapan. Buang air besar perumpamaan. Coba bahasanya apa? Berak ya. Berak. Oke. Kembali ke yang tadi. Oke. Jadi ngomongin Iya. berak. Terus Ya emang itu indikasi yang saya juga diinfokan sama psikolog. Jangan sampai kita bisa menyimpulkan sendiri sebelum konsultasi. self diagnose. Self diagnose. Jadi balik lagi kayak tadi di spektrum 1 sampai 30, beda satu spektrum aja hasil observasinya itu beda perilakunya. Karena pada prinsipnya autis itu tidak cacat di fisik, Tapi gagal karakter. gagal karakter. Heeh. Apa tuh artinya gagal karakter? Tidak terbentuk karakternya. Karakter berbicaranya tidak terbentuk. Nah, disitulah dibutuhkan terapi. Oke. Itu informasi yang masuk ke saya sebagai orang tua. Gitu. Nah, terapinya pun macam-macam. Kalau anak saya tuh saat pertama kali terapi, dia hasil observasi dari semua hasil terapi, hasil observasi psikolog ya. Iya. Nah, anak saya diarahkan untuk terapinya itu satu okupasi sama terapi bicara. Okupasi itu apa? Fokus, Oh, jadi terapi fokus. terapi fokus. Oh, anak autis tuh biasanya sulit untuk fokus ya? Nggak fokus. Dipanggil pun nengok gak deh? Awalnya enggak. Apakah semua anak yang dipanggil nggak nengok tuh pada awalnya tuh disebut autis? Enggak dong. Enggak dong ya. Nah, tapi kalau yang bahasa-bahasa simpelnya, kalau zaman kita kan dulu nggak ada istilah gitu ya. Ya kalau di sekolah tuh nggak ada istilah autis. Cuman banyak yang bilang rata-rata pembuli dan yang membuli itu ada indikasi ADHD atau autis. Pembuli atau yang dibully? Dua-duanya. Oh bisa tuh gitu? Anak saya masukin sekolah umum, anak orang lain lagi makan, ya ambil aja TK. Kan kita yang minta maaf sama orang tuanya. Bener kan? Tapi itu sih bukan termasuk bully kali ya. Tanpa Karena memang mungkin dia iseng aja kali. Ya satu tingkat keisengannya emang tinggi ya. Oh, gitu ya? Kakaknya nggak tiba-tiba lagi diam, lepak. Oh gitu. Suka gitu. Itu antara tingkat keisengan atau turunan dari bapaknya ya? Oh ya nggak tahu ya. Yang gua tahu sih nih Akang ini nih dulunya anak pang ya.
Pangkuan ibu. Oh, pangkuan ibu. Ya itu kan cuma musik aja ya kan. Oh, Akang dulu suka musik punk ya? Ya bukan sih, lebih ke melodik ya. Melodik. Zaman kita tuh dulu kan ada yang namanya Blink, Simple Plan. Ya penggemar mendengar aja. Oh, sempet rambutnya berdiri segala nggak? Dong. Nggak ya? Enggak dong. Sempet Itu kan apa? berdiri pakai lem fox ya. Bukan pakai spray. Oh gitu ya? Heeh. Tuh keras gak sih tuh Om? Hah? Keras gak sih? Ya kalau pakai lem fox mah keras. Terus nyucinya gimana tuh? Nggak, biasanya mereka langsung potong kalau males nyuci. Oh gitu? Karena kan nyucinya itu berat banget. Susah. Oh, Susah. itu lem Fox itu ya? Dibanding lem VVAC ya? Hah? Itu ketika kering itu kerasnya tuh Iya. udah kayak batu loh itu. Iya. Iya makanya yang pada males nyuci langsung botakin tuh biasanya. Oh, Karena pantesan ya? untuk satu event aja biasanya gitu. Banyak anak pang yang tiba-tiba besoknya botak ya? Tapi itu zaman kita. Kalau sekarang mungkin sudah pakai hairspray. Jadi nggak gitu lagi ya? Nggak pakai lem Fox lagi ya? Enggak lah. Oh. Kalau lem Ibon tuh buat apa sih Om? Rem Ibon kan perekat karet tuh karet ya. Oh, karet tuh karet. Bukan yang lain ya? Oh saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak ada tuh di lingkungan pang gitu nggak ada? Kan kalau saya emang anak pangnya pang musik Kang. Oh, pang musik ya? Pang musik bu artinya nggak menjerumus. Pangnya pang banci lah setengah-setengah gitu loh. Pang banci? Bawa bass itu? Yang di zaman kita mah di kereta ya. Deng gitu. deng 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 yang senarnya cuma 3 gitu. Terus nyanyi bling? Enggak lah. Oh, enggak. Oke. Kembali Om, ke Ah. masalah anak autis nih. Ah, Berarti indikasi awal tuh juga kita nggak bisa self diagnose. Nggak. Tapi kalau yang kita bisa apa ya? Yang kita sebagai orang awam, sebagai orang tua yang awam, sebelum kita memutuskan untuk ke psikiater, biasanya apa tuh Om yang kita lihat? Ini kok gelagat anak begini nih, terus kita bisa memungkinkan peluang kita untuk sepertinya ada kemungkinan, tapi kita harus datang ke psikiater. Nah, indikasi awal pertama yang kita bisa lihat apa tuh? Hati-hati dengan kalimat pembenaran yang bilang setiap anak kan beda-beda, Hmm. ya kan? Oke, kalau setiap anak Betul. beda-beda, artinya sebagai awam, Betul? apa yang Gini. kelakuan atau Ketika perilaku? setelah anak lahir itu kan kita dapat buku pertumbuhan ya. Betul. Buku pertumbuhan. Nah di situ kan ada rentang toleransinya tuh kalau dia bisa pertumbuhannya segini. Nah kalau ada yang bergeser sendiri sedikit gitu ya, saran saya sih langsung konsultasi aja lah. Bukannya di buku itu tuh cuman ada berat badan ya? Ya pertumbuhan berat badan juga pengaruh. Terus ada kebiasaan di umur sekian, misalnya makanan halus. Terus setelah makanan halus makanan kasar gitu ya. Ya. Nah kalau tiba-tiba dia suka makanan kasar, kalau kemarin tuh ada info gini. Kalau dia sudah waktunya makanan kasar, ternyata belum bisa, jangan balik lagi ke halus. Oke, pertanyaannya adalah Betul. indikasi sebagai orang awam Tidak tumbuh secara normal selayaknya umum. dalam hal Kelakuan yang tiba-tiba aktif gitu. tiba-tiba aktif. Kalau yang anak saya kan umumnya di usia 18 bulan sampai 24 bulan itu udah bisa ngomong. Ini belum. Oh, Satu itu. jadi ada step-step yang hilang. Ada step yang hilang satu. Terus tiba-tiba juga kemungkinan dia tiba-tiba terlalu aktif. Betul. Nah, itu kita Segera. sebagai indikasi awal nih, Betul. kita bawa ke psikiater ya. Psikolog. Oh, psikolog. Bedanya psikolog sama psikiater apa sih Om? Nah itu juga saya masih agak bingung tuh. Katanya ada salah satu dari mereka tuh yang bisa ngasih obat, ada yang enggak gitu ya. Betul. Nah, kalau psikolog bisa nggak? Psikolog itu kalau yang saya paham Kang ya, psikolog tuh dari anak-anak sarjana psikologi ke psikiater tuh lanjutan dari profesi dokter ya. Oh Betul gitu. nggak sih gitu? Oh, nggak tahu Om. Gue sebagai host tuh sama mewakili penonton, berusaha untuk belajar dan ingin tahu. Iya, Jadi gue akan menanyakan apapun yang ada di depan gue. Ya, yang saya paham seperti itu kan. Mohon koreksi ya teman-teman semuanya ya, karena pada prinsipnya saya ini orang bisnis. Orang bisnis. Orang bisnis. Keren nih bridgingnya nih. Ngomongin bisnis. Kang Gi ini merupakan bisnis konsultan ya? Ya, Bisnis strategik. ya. Dari Instagram ini gue sempat lihat tuh, bisnis strategik. Apa tuh Om, bisnis strategik? Jadi gini, bisnis strategi ini sebelum kita memulai sebuah usaha, tentunya kita harus pahami dulu nih. Ini agak-agak kuliah nggak apa ya? Agak-agak kuliah. Harus pahami dulu. Nah, pemahaman itulah yang pada pahami apa dari bisnisnya apa,
marketnya bagaimana, caranya bagaimana, sehingga nanti bisa disimpulkan menjadi sebuah strategi bagaimana kita bisnis ini berjalan. Contoh gini, bisnis juga ada rukunnya Kang, ada stepnya, nggak boleh langsung tiba-tiba kita jualan aja karena ngelihat orang yang jualan laku, nular. Nah, nular, ih, dan Tanpa laku, gitu tanpa kan. analisa, pokoknya ikutin aja apa yang di depan Betul, mata, betul, betul. malah jadinya kacau ya. Betul, betul. Sama kan kalau kita agak belokkan ke agama, agama juga tetap ada rukunnya. Rukun itu kan tetap harus berurut, nggak boleh enggak. Gitu. Oke. Nah, Gak ada kenapa? tuh ya takbiratul ihram langsung sujud nggak boleh. Nggak Ya? boleh. Kecuali Kenapa haji itu di kelima itu ada sebabnya kan ya? kenapa tuh? Goals. Goals. Nah, goals ini Jadi kalau belum haji belum lengkap ibadahnya. ya. Kan bila mampu. Oh nggak ada tuh, Nggak ada. nggak ada. Sepemahaman tuh nggak ada kalimat bila mampu. Oh. Cuma untuk mungkin untuk menyampaikan agar mudah diterima sama masyarakat kalimatnya bila mampu. Apalagi dengar sekarang biaya haji lumayan ya. Berarti kalau seorang muslim itu ini nggak apa-apa ya lari ke situ ya. Iya. Seorang muslim itu belum haji, Iya. kemudian dia meninggal, berarti dia belum jadi muslim seutuhnya. Itu juga nggak bisa disimpulkan begitu ya. Karena kan kalau kewenangan menyimpulkan itu kan agak berat juga ya. Nggak, artinya gini. Berarti kalau misalnya dia tidak punya kemampuan, dalam tanda kutip misalnya dia tidak punya biaya. Bukan ini ya, bukan gue belum mampu nih, tapi daftar aja belum. Jadi gini, Gue pengen haji nih, registrasi aja belum. kita balik persepsinya Kang ya. Oke. Ada kalimat haji itu kalau menurut saya pribadi, menurut saya bukan menurut dalil atau kutipan dari mana. Kalimat haji di rukun iman kelima itu adalah goals. Jadi kita sebagai muslim, goals kita adalah haji. Ya. Ketika ada kondisi lain yang membuat kita tidak bisa haji, entah tidak mampu secara fisik atau secara finansial, ya qadarullah. Saya juga nggak bisa menyimpulkan itu sudah goals atau belum, ya kan? Jadi goals atau bukan? Kalau goals tetap goals. Jadi kalau goals tidak tercapai, Goals. Ke kalimat goals di sini harapannya haji itu menjadi goals itu tujuan loh. betul, Mm-mm. betul. Goals itu tujuan. Betul, sepakat. Oke. Makanya step rukun Islam itu kalau menurut saya dari mulai yang termudah sampai dengan yang tersulit. Oh. Jadi haji itu yang tersulit. Iya, Oh. iya, Tapi banyak dari kita tuh yang sholat aja susah. iya. Betul. Jadi goals juga bukan sholat. Goals. Tetap goals, tapi kan urutan kedua ya. Yang pertama? Syahadat lah. Berarti kalau syahadat doang tanpa sholat boleh nggak? Syahadat doang tetap muslim lah. Tetap muslim. Tapi nggak sholat. Ya itu balik lagi ke dianya. Boleh nggak kita ngafir-ngafirin orang? Gak boleh lah. Nggak boleh. Kenapa tuh? Susah-susah Nabi masukin orang masuk Islam, kita kafir-kafirin. Siapa kita Oke. gitu ya? Masuk akal. Karena yang menentukan diri kita itu cukup beriman, Hah? sangat beriman, itu yang nentuin Allah ya. Iyalah. Bahkan kalau nggak salah ada ya cerita bahwa seorang sahabat merasa beriman malah dia nggak masuk surga ya. Betul, tapi saya kurang paham tuh ceritanya. Mungkin bisa dicari tuh kalau yang nonton ada sebuah cerita seperti itu. Betul. Kalau misalnya kembali nih Om, kita jadi ngomongin agama agak jauh, mungkin nanti agak berbeda ya urusannya ya. Karena Om ini nih termasuk Saya minum ya Kang? monggo, aman kok Om. Ini kopinya nggak ada sianidanya kebetulan. Aman. Kebetulan ini Om ini kan merupakan seorang penulis juga ya, Ya, penulis e-book. ya. Tadi udah disebutin di bukunya apa aja, berapa banyak buku yang sudah dikeluarkan. Dosen juga, Ya. kemudian seorang bisnis strategik. Hmm. Saya lihat tuh di Instagramnya Om tuh sempet ada foto-foto tuh Iya foto lah Instagram. di Cina, Foto. Ya, di Jepang, ya. youth leadership, Ah, apa tuh? training. Training Jadi, program. Apa itu sih Om? Jadi jadi waktu tahun 2014 itu ada seperti lelang beasiswa lah, pengumuman beasiswa. Nah, dia masuknya ke kementerian-kementerian. Ke kementerian-kementerian di situ ada peluang untuk beasiswa ikut pelatihan short course. Short Lebih, course. short course di Jepang.
selama kurang lebih di 2 bulan waktu itu. 2 bulan kita Apa yang dipelajari? Nah, di sana itu karena programnya kan Young Leadership Program for SME Hmm. UKM. Nah, di sana macam-macam. Jadi di sana pun sampai saya nginep di rumah petani. Iya. Ya, jadi hari pertama mungkin ke Kobe. Di Kobe kita akan mengenali kebijakan pemerintahan di sana. Oh. Kebijakan pemerintah. Kebijakan dari mulai pemerintah. pemerintah sana. Oh, sana. Sana. Bukan sana. sini. Sana bukan sini. Benar, bukan sini kan? Emang sini kenapa, Om? Hah? Sini kenapa emang? Itu agak panjang nanti tuh kalau cerita kebijakannya. Emang kalau sana bagus gak? Enggak. Maksudnya bukan gak bagus. Jadi gini, kita juga harus memproporsikan ya. Kebijakan itu kan dibuat endemik untuk satu daerah dengan kasus-kasus yang ada di daerahnya sendiri ya. Jadi kita nggak bisa samakan tuh. Ya. Oh. Kadang-kadang kan gini loh. Tanpa Oke, sebentar. Kebijakan itu menyesuaikan Iya. dari di mana kebijakan itu diterapkan. Iya. Begitu kan ya? Kenapa ya? Kok gue ngerasa Indonesia ini kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang ikutin Barat. Contoh, di kereta nggak boleh ngomong. Itu kan kebijakan yang ada di Jepang tuh. Iya. Kok tiba-tiba dibawa ke sini ya? Ini pernah gue bahas dengan narasumber sebelumnya. Dia setuju karena mungkin orang capek. Tapi gue kehilangan dan ada rasa takut nih buat kita yang udah punya anak. Bawa tuh ke transportasi umum. Apalagi anaknya misalnya autis. Kita kan ngerasa takut tuh. Karena banyak tiba-tiba nih sekarang nih banyak orang yang tiba-tiba gak suka anak kecil. Betul. Nah itu menurut Om gimana tuh kebijakan tuh? Jadi gini, ini ada obrolan bercanda nih saya sama ayah saya ya, sama obrolan bercanda. Pak, kenapa sih kok di pemerintahan kita kayak pemerintahan Amerika banget sih gitu kan? Nah, Amerika banget ya? Amerika banget gitu. Nah, jawaban bercanda ini konsepnya lagi bercanda. Jawaban simpel itu cuma, lah gimana nggak pemerintah orang semuanya sekolah di sana? Atau itu. Bukan karena pemerintahnya bercanda ya? Bercanda. Oke. Bercanda gitu kan, maksudnya. misalnya. Ya namanya manusia kan Ya. juga kalau misalnya Tapi rutinitasnya. relate gini Kang, kadang-kadang Tadi dulu gue sapu dulu. Oh iya benar. Orang kan manusia tuh banyak rutinitas, jadi mungkin sangat penat dan banyak urusannya. Jadi pasti ada suatu saat yang mungkin bercanda. Entah itu di gedung DPR, entah itu di kantor kerja. Oh iya betul. Ya kan kita juga perlu inilah, Betul, Kang. perlu refreshing. Hidup harus ada ketawa-ketawanya sesekali kan. Iya dong, jangan terlalu serius ya Om ya. Betul. Kalau capek pun kan boleh tidur ya. Boleh, kecuali saat kerja ya. Terus Om, Ya jadi kenapa tuh kebijakannya tuh mirip seperti di Amerika? Karena mereka juga sekolah di sana. ya jadi gini. Kadang-kadang yang pengalaman saya waktu pulang di Jepang tuh salah satu yang jadi pembelajaran itu gini. Ketika kita dapat beasiswa, kita tuh pasti akan loyal dengan beasiswa itu. Dan di sini dianggap menjadi sesuatu yang wah pernah ke Jepang nih gitu kan. Wah kuliah di sini nih, kuliah di tempat A nih. Walaupun kita nggak pernah tahu kalau ketika kita dapat kuliah di sana, pas balik lagi kita bandingkan dengan ITB, IPB sama UI, ratingnya masih di bawah itu. Nah itu lucunya kita sebagai karena saya pernah dapat keterima beasiswa dari salah satu universitas di US, depannya W lah ya, University gitu ya, searching di bawahnya STI gitu deh, dan di sana kampusnya ruko-ruko juga gitu loh. Kayaknya ada deh artis yang jadi pejabat tuh yang kuliah di mana itu ya. Oh iya, Ternyata itu ya. kan beda kalau HC mah Om. Oh, HC mah penghargaan, HC mah dikasih. penghargaan ya. Dia tidak melewati fase. Honoris causa. Ya. Ya, Jadi kalau honoris causa tuh bukan melalui pendidikan ya? ya penghargaan. Penghargaan. Oke. Oke. Jadi hubungannya Kita balik lagi kemana nih? Tadi Nggak, udah belok ke maksudnya bisnis. kembali ke pertanyaan tadi. Ah, Om setuju nggak dengan kebijakan-kebijakan yang seharusnya tuh kebijakan tuh endemik gitu, sesuai dengan budaya dan masyarakat yang ada maksudnya kebijakan itu kan diterapkan di mana? Nah, kenapa kita menyerap gitu loh? Apalagi ini kembali ke para orang tua yang mungkin punya anak autis atau mungkin anak yang emang seneng gerak, yang emang aktif gitu.
yang Hiperaktif. akhirnya jadinya para orang tua tuh takut untuk naik transportasi umum Hah? karena takut anaknya mengganggu. Oke. Nah, menurut Om nih, selaku orang tua yang punya anak yang spesial seperti ini, setuju nggak dengan kebijakan itu? Kebijakan untuk transportasi gini ya, Yang nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, ngomong nggak ya. boleh berisik, Betul. gitu. Ini sekalian juga buat para orang tua yang punya anak spesial, saya informasikan gak perlu malu ya, gak perlu malu, gak perlu ngerasa minder, gak perlu merasa, karena pada prinsipnya spesialnya anak kita yang autis, ADHD, hiperaktif dan lain-lain itu bukan aib. Pada prinsipnya itu suatu hal yang lumrah, ya itu anugerah. Cuma banyak persepsi ketika kok anaknya gitu, ada cibiran-cibiran. Netizen kan nggak bisa dikontrol ya. Netizen baik di internet maupun di dunia nyata gitu kan. Nah, dunia nyata, Ya, dunia- citizen ya. Hah? Citizen kalau dunia Citizen. nyata. Kalau di internet, Netizen. netizen. Nah, Oke. oke. Di dunia nyata citizen. Kalau lebih dekat neighborgen. Ya. Kalau misalnya kembali Om ke kebijakan itu, Om setuju nggak? Kalau kita tuh nggak boleh ngomong nggak boleh berisik di transportasi umum, akhirnya itu menimbulkan ketakutan bagi para orang tua untuk ngajak anaknya ke transportasi umum. Betul. Terutama apalagi untuk para orang tua yang punya anak dengan spesial Saya bingung keadaannya. kenapa ya kebijakan itu ada ya. Padahal kan banyak gini. Kadang-kadang kebijakan itu diterapkan. Ya benar. Tidak relate dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ngapain kita junjung tinggi toleransi, silaturahmi gitu ya. Sementara di angkutan umum kita nggak boleh tegur-teguran, harus diam gitu ya. Diam itu malah main HP. Iya. Yang di HP itu kalau nggak main game, paling bagus nonton drakor. Nah, Apa gitu loh. dengerin tuh. Semua yang di drakor itu pasti seneng. Oh, marahin Om. Tapi kalau drakor saya punya rekomendasi 2 film ya. Oh, belum. Oke. Kalau misalnya masalah ngomongin drakor nanti kagak panjang nih Oh Om. iya benar. Kalau misalnya sebagai orang tua artinya Om juga nggak setuju ya? Nah, setuju lah. Buat apa Buat apa? kebijakan itu diterapkan? Kalau memang capek, ya semua juga capek. Semua capek. Kalau misalnya mengganggu, oke. Mungkin kalian akan sering bilang ini, gue males dengar kata-kata namanya juga anak-anak. Kalian belum punya anak, Om. Oh iya. Kalian belum punya anak. Mungkin bisa ngomong kayak gitu. Mungkin ada juga yang ngerasa pengen child free ya. Pembenaran. Nah, mungkin bisa jadi itu sebuah kampanye kan? Nah, pembenaran. Pembenaran atas kekhawatiran diri. Nah, Kalau menurut saya ya. seandainya nanti kalian Agak punya, pinggir jurang kata-kata gue. iya. Kalau misalnya nanti kalian punya anak, nanti kalian akan pasti deh akan berubah dari semula tidak suka anak kecil. Nanti bisa jadi kalian akan merasa berbeda ketika kalian punya anak. Apalagi buat para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Itu pasti akan sangat ngerasa memiliki anaknya itu. Betul. Perjuangan orang tua sebagai mendampingi anak yang seperti itu Betul. akan sangat berubah pandangan kalian. Kalau belum bisa berubah, pikirkanlah. Kalau seandainya Anda meninggal besok, dia sama siapa? Itu yang saya pegangkan. Mungkin yang ngerasa pengen child free itu meninggalnya mungkin dia pengen sendiri. Jadi dia datang sendiri, buka lubang sendiri, masuk sendiri, kubur sendiri. Gitu. Mungkin dia nggak butuh juga doa anak. Betul. Dia nggak Kan tahu. masih ada orang tua katanya. Ya kalau memang ente duluan. Untung orang tuanya nggak mikir child free juga. Anda nggak akan lahir tuh. Oh iya Om, ngomongin masalah ini nih, masalah tentang anak berkebutuhan khusus ya. Ya. Saya dengar nih Om, Om nih mau buka sekolah ya? Ya. Saya mau bangun sekolah ya teman-teman. Insya Allah launching di bulan Agustus. Insya Allah sudah launching. Untuk stepnya kita di TK sama SD kelas 1 kelas 2. Nama sekolahnya adalah? Gemilang Indonesia Inclusive School. Kalau bahasa Indonesia sekolah inklusif Gemilang Indonesia. Nah, Sigi. Sigi. Tapi ini namanya Gemilang Indonesia Inclusive School. Nah ini buat para ayah bunda yang punya anak-anak berkebutuhan khusus,
saya mengajak bergabunglah bersama kami di keluarga besar Sigi. Kita ingin meyakinkan kalau ayah bunda semuanya nggak sendiri. Kita punya solusi buat teman-teman semua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tapi memang untuk Sigi ini untuk tahap awal kita belum langsung seluruh ke teman-teman inklusif. Kita hanya membagi dari 4 kriteria saja. Apa tuh kriterianya, Om? Anak yang dalam kondisi ASD, Autism Sensory Disorder, ADHD, Speech Delay, Slow Learner. 4 saja dulu. Jadi yang pertama ASD, apa tuh tadi? Autism Sensory Disorder. Itu apa tuh? Kemampuan sensoriknya. Jadi ada kekhususan dengan sensoriknya. Yang kedua ADHD. Nah kalau kepanjangannya saya agak lupa tuh ADHD itu apa. Tapi yang seperti apa tuh? Ya intinya dia juga dalam bentuk kegagal karakter misalnya. Ya ada yang hiperaktif, ada yang malah jadi pendiam, ada loh yang jadi malah jadi pasif. Jangan-jangan yang ansos itu ADHD nggak? Bisa jadi. Oh, jadi nggak selalu ansos itu karena sulit bergaul ya, Betul. tapi memang dari dirinya tuh. Betul. Nah itu sebenarnya butuh pendampingan tuh ya. Betul. Ya kadang-kadang kan kalau mereka penyakit psikologi itu kan tidak terlihat di fisik ya. Ya bahkan ada beberapa pekerja ya kalau di Jepang tuh kan orang-orang yang bunuh diri kan bagian dari penyakit psikologi ya. Kalau Masnya pernah Om, Mas kan. Saya dipanggil Mas nih, wah muda sekali nih. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ya kayak yang bunuh diri itu ya bagian dari ADHD juga. Ya, yang ketiga slow learner. Jadi belajarnya agak lambat. Bahasa keren kita zaman kecil mah tell me lah. Oh, jadi agak lambat untuk memahami ya. Untuk belajar agak lambat. Belajar apa nih? Kita yang kita pelajari sederhana. Karena gini. Karena mindsetnya adalah kita bukan pendidikan yang khusus ya. Karena kurikulum kita juga kurikulum Sigi. Kita sebutnya kurikulum Sigi. Yang mengadopsi kurikulum inklusi ya? Khusus inklusi. Yang benar-benar menerapkan berdasarkan kebutuhan anaknya. Nah, tapi secara umum di sekolah inklusi kami mengajarkan hal-hal yang paling mendasar. Membaca, berhitung, sama kalau yang muslim mengaji. Kalau yang non-muslim kita berdoa. Nah ini basisnya bukan bukan diperuntukkan untuk yang muslim aja. Tidak. Tapi umum ya. Umum. Jadi buat para ayah bunda yang punya anak istimewa. Kita sebutnya istimewa. Ini bukan berdasarkan basis agama. Bukan. Tapi ini untuk umum. Jadi buat ayah bunda ini ada sebuah sekolah nih. Ya. Sebuah sekolah inklusi. Yang mungkin buat yang nonton nih ada di antara para yang nonton nih punya anak yang mungkin berkebutuhan khusus yang terkait dengan 4 kategori tadi. Betul. Monggo bisa kunjungin ke IG-nya. IG-nya Sekolah Inklusi Gemilang. Sekolah Inklusi Gemilang. IG dan TikTok Sekolah Inklusi Gemilang. Lokasinya di mana nih? Lokasinya di Boulevard Grand Depok City. Boulevard Grand Depok City. Depok. Di Depok. Kemudian nanti pengajarannya itu berkaitan dengan tadi membaca, berhitung, sama mengaji. Membentuk kemandirian nggak? Nah, membentuk kemandirian tentulah. Kayak misalnya toilet training di dalamnya itu. Tapi maksudnya gini, kenapa kalimatnya sekolah berarti harus ada pelajaran sekolahnya. Nah, satu itu. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan nanti akan kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan anaknya. Misalnya dia butuhnya terapi okupasi, ya kita kasih terapi okupasi sifat berlaku. Kalau memang ternyata dia belum bisa bicara, ya terapi bicaranya juga ada. Jadi ada terapi okupasi, terapi bicara. Kemudian itu terapi okupasi. Nah, kemudian di dalamnya pun siswa kita hanya kita batasi satu kelas 6 orang dengan 2 pengajar. Berapa kelas tuh, Om? Kalau saat ini kita hanya menyediakan 2 kelas. 2 kelas. Untuk tahap pertama. Tahap pertama pagi sore. Oke. Jadi nggak cuma masakan Padang aja. Oke, siap. Kenapa sebut merek? Nggak apa-apa. Bukan merek. Siapa tahu nih dengan kita nyebut itu juga yang mau endorse, yang mau sponsor bisa masuk. Oke. Terus kemudian berarti ada 2 kelas yang dibuka. 2 kelas. Untuk tahap pertama. Tahap pertama. Di bulan Agustus. Tanggal
Kemarin soft launchingnya sebenarnya Kang. Kemarin. Kemarin Tanggal berapa tuh? kemarin tanggal 26 di Kopi Bisnis di Depok. Di Kopi Bisnis. Soft Soft launchingnya launching sudah ada. sudah. Oh. Ah, Terus kalau misalnya nih ada yang tertarik mau daftar, Oke, itu kemana? bisa langsung langsung DM ke IG Sigi bisa. Satu itu ke nomor telepon saya juga bisa. Nanti nomor teleponnya bisa Saya tulis di deskripsi ya. Deskripsi boleh. Hmm. Di deskripsi ya. Karena nomor telepon adminnya itu. Hmm. Nah, Kemudian yaudah. Nah, bisa apa yang mesti disiapin? apa? Mungkin dokumen-dokumen apa yang Anaknya. anaknya aja. Iyalah. Dokumen-dokumen Kalau yang lain. dokumen mengisi formulir aja, ngisi formulir, lampiri dengan akta kelahiran standar lah. Standar Biaya registrasi. pendaftarannya berapa, Om? Biaya pendaftaran gini. Bedanya dengan kita tahap awal tuh tidak, karena kita tidak semua siswa kita terima ya, karena kemarin juga ada pendaftar yang terdiagnosis DS ya, Down syndrome, kita nggak bisa terima. Karena memang alhamdulillah kalau DS kan masih bisa tertangani di SL sekolah luar biasa ya. Yang kita juga belum bisa menangani itu. Jadi khusus untuk yang 4 kategori tadi ya. 4 kategori itu aja. ASD, ASD, ADHD, ADHD, hiperaktif, hiperaktif dan slow slow learner. learner. Jadi yang 4 kategori itu aja yang mungkin Betul. saat ini masih bisa dihandle untuk tahap pertama. tahap pertama. Tapi kita nggak tahu ya nanti tahap berikutnya mungkin akan ada perkembangan lagi. Tapi untuk Ya. tahap pertama Karena 4 kategori kita itu. menyesuaikan dengan si guru-guru yang tersedia. Saat ini guru-guru tersedianya hanya baru guru Untuk itu. yang 4 kategori. Betul. Oh. Nah, balik lagi ke biaya pendaftaran. Pada prinsipnya di awal kita akan lakukan observasi dulu. Nah, itu biaya observasi. Kalaupun memang sudah pernah dilakukan observasi dan melampirkan surat hasil observasi dari psikolognya. Jadi bawa dokumennya itu Betul. hasil rekomendasi dari psikolog atau dari hasil observasi psikolog. Baru setelah itu dilakukan pendaftaran. Besar biaya pendaftarannya berapa? Untuk biaya pendaftarannya 500.000 sudah sama biaya observasi. Jadi di sekolah ketika pendaftaran ada observasi lagi Iya. dari pihak Kalau ternyata Gemilang School ini. sudah diobservasi, biaya pendaftaran hanya biaya pendaftaran di angka 200.000 aja. Oh, jadi 500.000 itu sudah termasuk Betul. observasi. Jadi pendaftaran dan observasinya sebesar 500.000. Betul. Biaya bulanannya? Biaya bulanan kita saat ini di awal ini di angka 2,2500. Sudah termasuk sama guru pendamping di situ. 2,2500. 2 juta. 2.250.000. 2.250.000. Oke Om, saya rangkai dulu ya. Berarti pendaftarannya sebesar 500.000 sudah sama termasuk biaya observasi. Jadi dengan uang 500.000 nanti akan ada observasi tambahan tuh Iya. dari Gemilang Indonesia Inclusive School. Kemudian biaya bulanannya adalah 2.250.000 per bulan. Per bulan. Kemudian apakah sistem pengajarannya ini jauh berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang biasa? Ya, beda dong Om. Karena kalau di sekolah umum tuh kadang-kadang kan juga dibilangnya ada tuh pendampingan. Ada guru pendamping kok untuk yang ini yang berkebutuhan khusus gitu. Nyatanya ada nggak sih Om? Ada. Tapi dampingi nggak? Didampingi dia masuk kelas. Masuk kelas. Terus? Ya kadang cuma diliatin aja. Ya gini, pendampingan itu kan khawatir terjadi hal-hal yang di luar yang merusak dinamika kelas. Disitulah tugas guru pendamping. Kami juga soalnya menyediakan guru pendamping, mengoutsource itu gitu kan, mengoutsource guru pendamping dan kita bekerja sama beberapa sekolah untuk menginikan guru pendamping dari kami. Karena gini Mas, sebelum adanya dari Om jadi Mas. Oh iya. Saya agak bingung. Iya, oke. Gini, karena sebelum dibentuknya sekolah ini, kita sudah berjalan di sekolah orang tuanya dulu nih. Oh gitu. Sudah ada sekolah untuk orang tua secara daring. Begitu. Betul. Sudah berjalan berapa lama tuh? Udah 9 bulanan. Oh, berarti kegiatan pendidikan ini sudah berawal dari sekolah orang tua. Jadi awalnya gini Kang Mas Om. Om aja deh. Kang Mas Om. Kang Mas Om. Kang Masnya nggak usah Om aja dulu deh. Oke, gimana? Ya, jadi awalnya kenapa saya mau bentuk sekolah ini ya karena memang awalnya kan
saya ngerasa sendiri ya. Ngerasa denial, menolak kalau saya punya anak itu. Yang ngerasa nggak terima ada lah Kang pastilah. Jadi Kang Gi ini Nah, latar belakangnya mendirikan sekolah ini adalah karena awalnya merasa juga sendiri. memiliki nih dan merasakan bagaimana menjadi orang tua Tuh. terkait dengan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini. Akhirnya ini jadi ide awal nih. Ide awal bikin sekolah orang tua. Standar lah kan kalau kita zaman sekolah kalau nilai jelek kan suka nyari teman yang nilainya jelek. Ini juga kan kalau nilai kita bagus juga kita nyari teman yang nilai bagus gitu kan. Kalau kita ngerasa sendiri nyari orang yang sesama gitu senasib gitu. Nah, saya mengumpulkan tuh, saya undang teman-teman psikolog untuk berbagi, ngasih solusi. Karena gini, kita kalau ngomong perhatian pemerintah agak repot ya. Ya. Walaupun saat ini sedang digalakan sekolah inklusif. Karena undang-undang kita berbunyi Hanya fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. nah, terus anak autis, anak berkebutuhan khusus pelihara siapa tuh? Bapaknya. Bapaknya. Ya, tapi ya itulah itu. Ya ranahnya kalau udah pemerintah agak repot lah ya. Tapi pada prinsipnya kita fokus apa yang saya rasakan aja lah. Jadi Dan mudah-mudahan ini jadi orang terakhir yang merasakan. ah, Karena gini, program pemerintah saat ini banyak mendukung program inklusif. Di Depok pun baru dibuka sekolah ramah inklusif. Kemarin infonya sudah dibentuk sekitar 20 sekolah yang menerima anak inklusif yang bisa masuk lewat jalur SPMB Kota Depok. Om, pemerintah Depok, anak saya ditolak. Anak saya ditolak. dengan alasan Dokumen jejak digital masih ada, jangan dihapus ya. Saya udah screen capture juga soalnya. ini terjadi berapa 2 bulan yang lalu pas lagi pendaftaran. Oke. Ditolak dengan alasan belum memiliki konsep diri. Sekarang saya tanya Om, anak mau masuk SD kelas 1. Menurut saya, yang normal juga belum ngerti arti kata konsep. Gak usah konsep diri ya. Ya, apalagi anak spesial. Suruh ngomong kata konsep aja belum bisa. Gitu ya. Akhirnya itu yang mendasari Nah, saya pikir kan saatnya nih kayaknya harus dibuat nih. betul. Enggak, belum mendasar tuh. Yang kedua, Belum? kita coba, oke mungkin negeri kali nggak bisa karena negeri kan yang diurus banyak ya. Nah, Nah, kita cobalah daftar ke swasta. ke sekolah swasta. Nggak usah disebutin lah nama sekolahnya. Nggak ya. usah, nggak usah. Nggak usah lah ya. Nah, daftar swasta, ya kita paham sekolah swasta juga kan tidak boleh menolak murid ya. Tidak boleh menolak murid. Emang ada ya sekolah yang nolak murid Om ya? Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai nggak ada deh. Oh, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena memang sekarang semenjak Mudah-mudahan. KDM bilang satu kelas negeri harus 50, banyak sekolah swastanya sepi. Oh gitu. Oke. Tapi itu untuk level SMP, SMA ya. Nah, sekolah swasta, nama sekolahnya Tut gitu ya. Nah, dia bilang, dan saya pun paham ketika memiliki anak autis itu akan merusak dinamika kelas gitu kan. Karena pernah saya masukin di sekolah TK umum juga gara-gara anak saya agak rusuh juga ya. Apalagi kalau kita masukin swasta yang kita tahu kalau swasta itu kan dia harus punya preposition value atas sekolahnya sendiri ya nilai lebih. Apa jadinya ketika ada anak-anak autis, saya paham tuh. Jadinya nanti Mengganggu teman-teman yang lain. dianggap mengganggu dinamika kelas tuh Betul. maksudnya karena saking aktifnya, jadi suasana kelas tuh jadi nggak kondusif gitu. Dan itu akhirnya jadi mereka punya alasan untuk menolak begitu. Bukan mereka tidak menolak Om. Apa tuh? Tidak menolak. Bahasanya apa bahasanya? Bahasanya dibilang kita ada anak inklusif hanya kuota sekian. Tapi memang kita utamakan dari yang TK-nya di bawah yayasan kami dulu. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, ya kita utamakan buat orang Sorry Om, dekat. kita utamakan juga buat guru-guru yang memiliki anak yang di kan biar adil Pak ya. Masa gurunya ngajar di sini anaknya enggak. Oh, jadi alasan dari swasta tuh bukan menolak, Bukan. tapi mereka Tetap menerima, cuman hanya mereka mengkuotakan aja ada kuotanya. dan memprioritaskan untuk yang sekolah Betul. di yayasan itu. Sebelumnya gitu kan. Gitu. Jadi ini udah jadi alasan kuat dong ya?
Om untuk mendirikan Gemilang Indonesia Inclusive School? Kan capek Om, tiap ketemu jawabannya kadang umumnya ya rata-rata jawabannya seperti itu kan. Hmm. Nah akhirnya ya udah Mi, saya kan manggilnya Mami ya. Ke siapa Oh, nih? Ke istri lah. Oh, ke istri. Oke. Istri pertama dan terakhir insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hmm. Ah, Sampai maut memisahkan ya. ya karena kalau saya mikirnya kalau misalnya mau pun memisahkan atau saya apa? Eh, ekspansi, Ekspansi. buka cabang gitu ya. Ya nanti anak autis gue siapa yang ngurus bro? Oh gitu. Nah, kan? Ya. Iya. Iya. Oke. Oke. Terus? Nah dari situ ya udah saya pikir kan, ya udahlah kalau semua sekolah nolak, kita bikin aja sekolahnya. Menarik nih. Nah kita bikin aja sekolahnya. Kebetulan istri kan anak UI ya, anak UI kan teman-temannya banyak ya, persaudaraan UI juga kan bagus. Jurusan psikologi juga ya? Enggak, istri saya anak sastra Arab. Cuma Oh. kan deket sama anak-anak UI. Circle psikolog juga ya? Ya di UI kan sastra Arab deket ya sama sekolah kan depan Iya, ya, iya. di depan. Oh saya nggak tahu ya? Hah? Nggak tahu saya. Makanya kuliah di UI. Gitu. Oke. Gak apa-apa kalau UI mau endorse gak apa-apa ya. Saya setuju kok. Oke. Karena UI memotivasi anak-anak supaya masuk sekolah. Siap. Jadi itu jadi alasan kuat akhirnya Kang Gini untuk membuka sekolah Iya. bernama Gemilang Indonesia Indonesia Inclusive Inclusive School School. yang berlokasi di Di GDC. Boulevard Grand Depok City. seperti Nomor itu. berapa tuh? Dia adanya saat ini di Ruko Verbina situ. Ruko? Di belakang Ruko Verbina. Di belakang Ruko Verbina. Ah. Oke. Dengan 4 kategori tadi ya? Iya, 4 yang kategori. bisa diterima. Kategori pertama adalah ASD, SD, ADHD, hiperaktif sama slow learner. slow learner. Kami juga menyediakan guru-guru pendamping, konsultasi psikolog, Hmm, dan terapi. Oke. Dengan biaya masuknya 500.000 biaya pendaftaran ya. Kemudian Detailnya ada di IG sih semuanya. ada ya? Ada semua. Oke, IG-nya tadi ada apa? Kita ulangi lagi. Sekolah Inklusi Gemilang. Sekolah Inklusi Gemilang. Langsung muncul tuh. Langsung. Ketika dicari Langsung. langsung muncul. Langsung. Sekolah Inklusi Gemilang. Jangan Gemilang. salah ya, Sekolah Sekolah Inklusi Inklusi Gemilang Gemilang. Indonesia. Indonesia. Oke. Enggak pakai Indonesia. Kalau di IG Sekolah Inklusi Gemilang aja. Username-nya apa deh? Biar Ya. lebih jelas ya. Sekolah Inklusi At- Gemilang. Sekolah Wah, Inklusi Gemilang. Iya, Nyambung semua? nyambung. Oh, nanti akan gue tampilin nih di Bawah. lower third-nya IG-nya dari Sekolah Inklusi Inklusi Gemilang. Gemilang. Di deskripsi nanti akan gue cantumkan kontak personnya. Iya, boleh. Boleh datang ke IG-nya langsung juga boleh. Boleh. Boleh hubungin nomor yang ada di deskripsi. Gitu. Siap. Menarik Om. Karena pernah denger nih dari Kang Gini bahwa karena dulu dia anak pang, terus dia bilang tuh kalau emang rumah sakit nggak ada yang terima, Kita bawa dokternya. kita bawa dokternya. Nah ini yang jadi alasan kuat saat ini Kang Gi punya alasan bahwa kalau emang sekolah nggak ada yang terima anak-anak seperti ini, Kita bangun sekolahnya. kita bangun sekolah dan kita kumpulin semua orang tua yang memang Senasib, kita bangun Senasib. dulu komunitasnya. hmm, Kita bangun komunitasnya karena pada prinsipnya mereka juga butuh teman Om. teman Betul, untuk berbagi cerita, Iya. berbagi tips ya, Betul. apa yang dialami, Karena mungkin bisa gini. sharing ya. Bisa sharing. Karena untuk bukan mengelola jatuhnya ya, ngurusin anak inklusi itu berbeda jauh sama anak-anak normal. Oh, Dan kadang-kadang yang tadi kalau Om bilang di kendaraan umum gak boleh berisik, lah anak saya manggil anak saya tuh nggak bisa sekali, bahkan terkadang membentak. Coba kalau kedengeran orang, masa tuh anak dimarah-marahin, apalagi tuh anak lari-larian ya ngangguin Iya. orang. dipanggil sekali ya agak susah. Jadi manggilnya pun terkesan malah membentak. Amar, gitu kan. Oh, Kedengeran kan kayak marahin ya. Iya. Padahal itu bagian dari merangsang sensornya dia biar fokus gitu loh, biar ngeh. Oh, gue dipanggil gitu. tapi kan ini nggak semua orang tahu. Betul, Jadi kadang-kadang betul. pengasuhannya pun Betul, berbeda. pengasuhan berbeda. Dan ini juga belum terlalu tersosialisasi di masyarakat. Betul. Bagaimana cara pengasuhannya? Mudah-mudahan nih sekolah yang bernama Gemilang Indonesia Inclusive School ini bisa semakin besar Amin.
dari mulai tahap pertama ini dulu. Amin. Dengan empat kategori tadi. Ya. Mudah-mudahan semakin besar dan akhirnya bisa Menjadi solusi. menjadi solusi, Menjadi solusi untuk menjalin komunitas dan menjalin kebersamaan Betul. bagi para orang tua nih yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya gini, kalau disebut anak berkebutuhan khusus tuh disingkatnya kan ABK kan ya? Mas, Om. ABK ya? ABK, Oh. ya. Setahu saya tuh ABK tuh anak buah kapal tuh. Betul. Kenapa tiba-tiba jadi Makanya saya lebih seneng nyebutnya sebagai anak istimewa. anak istimewa? Karena ciri-ciri anak istimewa tau gak Om? Apa tuh? Ganteng, sempurna. Hmm. Jadi dia sangat-sangat tidak terlihat kekurangannya. Oh iya, Makanya beberapa istilah anak istimewa itu disebut anak malaikat. anak malaikat. Menarik. Kita tuh sebagai orang tua tuh punya kata-kata yang keluar dari mulut kita terhadap anak tuh adalah doa. Amin. Karena kalau kita menyebutkan sesuatu yang kurang baik, jadi juga jadi doa buat anak. Betul. Jadi apa yang keluar dari mulut kita juga menjadi sebuah doa buat anak kita. Betul. Mungkin dia istimewa, berbeda dengan Betul. anak-anak yang lain. Betul. Tapi bukan berarti kita merasa anak itu menjadi tidak kita perhatikan. Betul. Jadi kita merasa denial, Betul. kita merasa sedih. Merasa sedih, Mungkin ini menolak. sebuah anugerah Anugerah. buat para orang tua. Kita nggak pernah tahu loh ke depannya jadi apa. Nah, Dan satu hal yang terjadi sama saya ya, anak saya yang autis ini, kalau sudah masuk susah keluar. Artinya ketika kita ajarin dia baca Bismillah atau Al-Fatihah, mereka akan ingat terus. dan kalau kalian yang nonton tahu nih, banyak para penemu-penemu dunia atau tokoh-tokoh dunia Ya. yang autis. Autis. Salah satunya, PJ Habibie. wow, B.J. Berani ya, Habibie berani banget ngomongnya. autis. Tapi memang infonya seperti itu. Oh. Entah di luar benar atau salah mohon koreksi. Dan banyak kalau kalian mau Thomas cari, Alva Edison, banyak banget tuh yang ternyata mereka autis. betul. Bahkan banyak tokoh-tokoh dunia yang punya banyak kekurangan. Banyak. Karena sebuah kekurangan itu sebenarnya bukan sebuah hal yang memalukan untuk Bukan. diceritakan atau dimiliki. Betul. Karena kekurangan itu di sampingnya ada Pasti ada kelebihan. kelebihan. Oke Om. Keren nih Om. Masya Allah. Luar Alhamdulillah, biasa luar nih. biasa. Podcast kali ini benar-benar sangat inspiratif nih. Inspiratif. Banyak ilmu dan pengalaman yang bisa di-sharing. Iya. Karena jadi tahu nih. Ya. Oh ternyata ada nih yang Ada, seperti ini. betul. Kadang-kadang karena kita terbelenggu dengan idiom-idiom dari Betul, orang tua, Betul. kita malah jadi lupa tuh, malah Betul, skip tuh ngeliat betul. anak, ternyata anak ini terindikasi autis. Autis. Bukan nakal, Bukan. ini kok susah dengerin sih nih gitu. Betul. Ternyata ini harus ditangani dengan Dan psikolog. dengan cara yang berbeda. Betul, dengan cara yang berbeda. Caranya spesial. Karena setiap anak itu sebenarnya spesial spesial. dan mereka punya kelebihan yang kita harus gali. Betul. Apa kelebihannya? Betul. Oke Om, mungkin ini di akhir acara podcast kita nih. Siap. Mantap. Terima kasih buat Kanggi yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Betul. Podcast ini akan ditutup dengan sebuah tebak-tebakan Om. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tolong berikan tebak-tebakan yang menarik untuk kita sebagai penutup acara ini. Monggo Om. Waduh, ini kejutan banget ya. Ya, Tebak-tebakan. terbiasa seperti ini Om. Karena narasumber di sini harus siap-siap dengan sebuah hal-hal yang tiba-tiba datang. Tentunya tebak-tebakan ini sangat lucu ya Om ya. Harus sangat lucu. Sangat lucu, jaminan lucu. Semakin beban gak tuh? Sangat lucu. Ayo, monggo Kanggi, kita tunggu. Tebak-tebakan bukan jurang ya. Ya, Nah, silakan. Harus lucu. Harus lucu. Harus lucu, harus lucu, tebak-tebakan lucu, tebak-tebakan lucu. Jayus tengah apa ya? Ya, jayus apa enggak tergantung. Monggo disampaikan dulu. Hewan apa yang berani? Hewan apa yang berani? Tapi ragu-ragu. Hewan apa yang berani Tapi ragu-ragu. tapi ragu-ragu? Berani kok ragu-ragu ya? Ya, Hewan apa tuh ya? karena Apa saya tahu serangga. Oh. Oke. Serang? Enggak. Enggak. Serangga. Oh gitu. Oke. Gimana ya? Pelin-pelan ya? Menarik. Serangga. Oke, itu sebuah hal yang menarik. Tahu nggak Om? Saya juga punya nih. Apa tuh?
danau yang nggak bagus buat anak-anak? Aduh, danau ya. Danau. Kan danau biasanya buat berenang tuh. Mudah. Apa tuh? Danau, Kasinau, Indrau. Oh bukan. Danau Kasino Indro kan komedi. Komedi. Tapi ini nggak bagus buat anak-anak. Waduh, Apa tuh? apa dong? Jawabannya adalah Danau Toba. Loh, Buat anak kok toba-toba. oh benar. Oke, sekian Oke, podcast kali ini. Siap. Terima kasih Terima buat kasih. Kanggi. Sama Sama-sama. Om. Sama-sama buat Kanggi sudah menyempatkan waktu ke sini. Ya. Semoga percakapan kita membawa manfaat Amin. buat yang nonton, Amin. membawa sebuah pencerahan nih Ya, buat para orang tua yang mungkin memiliki anak istimewa. istimewa. Bukan kebutuhan khusus ya, anak anak istimewa. istimewa. Bukan ABK lagi ya. Bukan ABK. Nah, karena ABK adalah anak buah Buah kapal. kapal. Sedangkan kita bukan kapal ya. Bukan dong. Kita adalah manusia. Manusia. Jadi kita melahirkan seorang anak yang istimewa, Istimewa. Dengan berbagai kelebihan. dan kekurangannya. Nah, Oke, sekian podcast Ngetes Mic kali ini. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya Siap. bersama narasumber-narasumber yang tentunya unik dan inspiratif, yang tentunya ceria. ceria dong. Oke. Harus tetap ceria. Sekian dan terima kasih sudah Sama. menyempatkan waktunya untuk menonton podcast ini. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Om. Yo. Siap.